Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas algoritma pemrograman tentang Python dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kami akan mengenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Nagata Wisnu Amatadati, NIM G.211.21.0063. Lalu saya Wisnu Cahaya Ramadan dengan NIM G.211.21.0069. Dan saya Muhammad Rahman Yunus dengan NIM G211210075. Dan saya Dimas Dewangga Putra dengan NIM G211210085. Dan nama saya Aldi Christian, Totonafu Waruhu, NIM G211210087. Oke, selamat menyaksikan. Enjoy. Apa sih Python itu? Python atau bahasa Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi bersifat interpretatif di mana dalam penulisannya lebih simpel dibanding bahasa pemrograman lainnya. Python pertama kali dikenalkan pada tahun 1990 dan seringkali digunakan untuk membuat program automation. Beberapa tahun ini, Python lebih difungsikan untuk berbagai hal, mulai dari pengembangan perangkat lunak, analisis data menggunakan Python, hingga manajemen manufaktur. Tak jarang, Python juga digunakan untuk membuat suatu machine learning dengan tujuan tertentu. Next. Berikut ini merupakan logo dari Python. Next. Apa sih keunggulan bahasa Python dibandingkan bahasa pemrograman lainnya? 1. Mudah dipelajari dibanding bahasa pemrograman lainnya. Python relatif lebih mudah dipelajari. Bahasa ini memiliki sinteks-sinteks yang cukup sederhana dan gampang dimengerti oleh khalayak umum. 2. Mudah diaplikasikan. Kelebihan lainnya dari bahasa Python adalah kemudahannya dalam diaplikasikan dalam mengembangkan sebuah produk, baik itu situs, software, aplikasi situs, maupun video game. 3. Dukungan IoT. Bahasa pemrograman Python mendukung ekosistem Internet of Things atau IoT dengan sangat baik. Internet of Things merupakan sebuah teknologi yang menghubungkan benda-benda di sekitar kita ke dalam sebuah jaringan-jaringan yang saling terhubung. Next. Keempat, yaitu fleksibel. Program yang ditulis menggunakan Python dapat dijalankan di hampir semua sistem operasi, baik itu Linux, Windows, Mac OS X, dan lain-lain, termasuk dalam perangkat-perangkat seluler. 5. Meningkatkan produktivitas. Karena memiliki library yang luas dan desain berorientasi objek yang bersih, penggunaan bahasa pemrograman Python dapat menunjang produktivitas programmer dibandingkan saat menggunakan bahasa pemrograman lainnya seperti Java dan C++. Dan keenam, atau yang terakhir, free dan open source. Tidak hanya dapat diunduh secara gratis, bahasa Python juga dikembangkan di bawah lisensi open source yang disetujui oleh OSI, yang berarti bahasa pemrograman ini bebas untuk digunakan, dikembangkan, dan distribusikan termasuk untuk tujuan komersial. Next. Anda orang awam, beberapa contoh penerapan pemrograman bahasa Python sederhana yang sering Anda temui. 1. Pada alarm jam. Ini adalah aplikasi Python Command Line Interface atau CLI yang menarik untuk developer tingkat menengah dalam membuat program Python sederhana. Orang-orang di seluruh dunia menggunakan fitur jam alarm pada perangkat mereka. Akan tetapi, program ini dapat diubah dengan cara yang sedikit berbeda. Next. Nah, berikut ini merupakan bentuk dari pengkodaan dari alarm atau alarm jam yang bisa Anda contoh. 2. Kalkulator. Dalam membuat program ini, Anda akan belajar mendesain UI grafis dan membuat Anda terbiasa dengan library seperti Kinter. Library ini memungkinkan Anda untuk membuat tombol yang dapat melakukan operasi berbeda serta menampilkan hasilnya pada layar. Next.
Berikut ini adalah pengkodean dari kalkulator menggunakan bahasa Python. Next. 3 konversi mata uang. Ini adalah program langsung dengan GUI sederhana. Nama tersebut cukup jelas menggambarkan peran program ini untuk mengubah mata uang dari satu unit ke unit lainnya, misalnya mengkonversi rupiah ke US dollar atau euro. 4. Algoritma pencarian bilangan biner. Nama tersebut cukup jelas untuk memberikan gambaran umum tentang program tersebut. Program ini mengharuskan Anda untuk membuat daftar angka antara 0 hingga rentang apapun yang Anda inginkan. Dengan setiap angka berikutnya memiliki selisih 2 di antaranya. Ketika pengguna memasukkan nomor acak yang akan dicari, program memulai pencariannya dengan membagi daftar angka menjadi 2 bagian. Bagian pertama akan mencari nomor yang dibutuhkan. Lalu, jika ditemukan separuh lainnya akan ditolak. Begitupun sebaliknya, pencarian berlanjut hingga nomor tersebut ditemukan atau ukuran sebarainya menjadi 0. Ide pembuatan program Python sederhana ini pun dapat membantu Anda untuk mencari elemen dalam suatu daftar. Next. Ini adalah bentuk pengkodean dari pencari bilangan biner menggunakan Python. Lalu, apa sih manfaatnya atau bagaimana sih bentuk penerapannya yang sering kita temui melalui internet atau teknologi dalam keseharian kita? Yang pertama, untuk membuat website, frameworks, Django, dan Pyramid, micro frameworks, Flux, and Battle, advanced content, management system Plon, and Django CMS. Contoh website yang telah menggunakan Python, khususnya framework Django adalah Disqus, Instagram, Mozilla, National Geographic, Pinterest, and OpenStack. Lalu contoh-contoh website yang telah menggunakan Python, khususnya framework Django, seperti ada Mozilla, Instagram, Disqus ya, seperti gambarnya itu. Lalu untuk data screens, yang kedua, Pandas adalah library untuk data analisis dan modeling. Yang kedua ada Tuban, SDNA Spatial Python Spatial Analysis Library untuk geografi, Information System atau GIS, Mapping, Image Processing and Analysis. Yang ketiga ada Specipy, Sunpy, Astropy untuk Space Sciences. Yang keempat ada NumPy, Skippy untuk machine learning dan data mining dan lainnya. Di bawah ini ada contoh gambar Pandas. Pandas itu merupakan library untuk data analysis dan modeling ya. Ini ada contoh gambar NumPy dan Skippy seperti itu. 3. Untuk aplikasi bisnis yang menggunakan bahasa programming Python, ada Odoo untuk aplikasi enterprise management, Triton untuk aplikasi yang lebih general. Dan ini contoh dari aplikasi Odoo, aplikasi bisnis yang menggunakan programming Python. Selanjutnya Mas Gata. Dan ini adalah lambang dari logo Triton. Seperti ini ya kawan-kawan. Jadi nggak ada contohnya lah. Lanjut lagi Mas Gata. Untuk desktop GUIS WX widgets untuk menggunakan GUI yang bisa cross multi platform seperti dapat digunakan di Windows, Linux, dan Mac OS. Kivy untuk menggunakan aplikasi yang bersifat multi-touch. Dan ini contohnya dari WX Python. Lanjut Mas Gata. Dan ini juga contoh dari Kivy. Contoh gambarnya seperti ini ya kawan. 5. Untuk software developers, build control and management testing, ISCON untuk build control, build boot,
dan Apache GAM untuk automate continuous complication and testing. Roundup atau track untuk bug tracking dan project management. Dan ini contohnya, contoh gambarnya. Next, Mas Geta. Dan ini contoh dari Bullbot Python dan Roundup Python. Dari presentasi kami, terima kasih telah menyimak dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas algoritma pemrograman tentang Python dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan memperkenalkan anggota dulu. Yang pertama, saya Nagata Wisma Matadati, NIM G.211.21.0063. Lalu saya Wisnu Cahya Anan bang, sumpah.